Tiba-tiba, pintu gerbang istana terbuka. Sinar rembulan yang dingin tanpa terhalang menyinari tubuh Acu. Di tempat di kejauhan, sepekat tinta di depan pintu aula, halaman dipadati para menteri, pejabat istana dan wanita-wanita istana belakang yang berlutut. Sundi memandangnya, sinar matanya mengandung suatu pertanyaan yang gemetar. Dengan linglung, dirinya memandangnya, sekujur tubuhnya lemas. Akhirnya dengan amat perlahan, ia pun mengangguk-angguk. Kaisar sudah mangkat. Tangisan yang amat keras pun serentak menggema sampai ke langit ketujuh. Di seluruh istana, di mana-mana terdengar raungan penuh duka. Suara gerita kematian yang amat panjang menembus kabut malam. Acu mengangkat wajahnya, angin meniup pakaiannya yang tipis. Di langit yang sepi, ia seakan melihat sebuah wajah yang bersih, berhidung mancung dan berbibir tipis. Sudut-sudut matanya agak mencorong ke atas, bagai seekor rubah licik yang tersenyum. Seorang gadis pelayan berlari menghampiri mereka, melalui lorong panjang istana yang sepi. Setelah tiba di hadapan Sundi, dengan suara pelan ia melapor. Jarak mereka terlalu jauh. Suaranya ditiup angin sehingga menjadi terputus-putus dan kacau. Namun, 1-2 perkataan masih masuk ke dalam telinga Acu. Genta kematian berbunyi, kepala membentur sudut meja, darah mengalir memenuhi lantai. Sudah tak hidup lagi. Bagaimanapun juga dia adalah Ibu Suri. Bulan bagai es, pembuluh darah seakan membeku. Setetes air mata akhirnya kembali dengan tanpa suara meleleh, mengenangi bagian dalam istana yang entah sudah dibasahi oleh darah berapa banyak orang. Pemandangan di sudut-sudut jalan kota Rajatang masih seperti dahulu. Angin sejuk dari permukaan danau yang membawa keharuman segar bunga lotus bertiup dengan lembut. Pohon-pohon liu di kedua sisi jalan berayun-ayun seiring tiupan angin. Ranting-ranting berputar-putar bagai pinggang lincah seorang gadis penari. Di bawah sinar matahari yang terbenam, burung-burung yang kelelahan kembali ke pohon. Sungai memerah dipenuhi bayang-bayang merah, amat luas seakan mewarnai dengan darah. Biantang mengadakan perkabungan nasional. Seluruh orang mengenakan pakaian kasar berwarna putih. Bahkan lentera yang tergantung pun ditutupi kain putih. Ketika berjalan di jalan, di mana-mana terasa rasa duka yang penuh keputusasaan. Hari sedikit demi sedikit menjadi gelap. Bulan amat bulat terbit dari pucuk-pucuk pohon dengan berkilauan bergantung di cakrawala non jauh di sana. Hari ini adalah hari Bayu. Sejak Lice meninggal dunia, 1 bulan telah berlalu. Yuan Yu berulang kali mengirim bawahannya hendak menjemput Acu dan membawanya pergi. Namun ia berkeras untuk tetap tinggal. Sebuah pikiran menahannya, membuat dirinya tak bisa dengan sembarangan pergi. Di tengah malam, ia bermimpi. Dahinya basah kuyup penuh keringat dingin. Lice sudah pergi, membawa pergi seluruh tari dan nyanyi di istana Jinwu. Istana yang begitu besar itu tenggelam dalam sebuah kesunyian yang amat panjang. Ketika berjalan di lorong yang tanpa ujung, ia sampai bisa mendengar detak jantungnya sendiri, selalu mengingatkan dirinya bahwa ada seseorang yang sudah tiada, namun juga ada orang yang masih hidup, dan bahwa ada beberapa hal yang belum dilakukan olehnya. Jalan ini adalah jalan yang dijalaninya bersama Lice. Malam hari itu, ketika ia tersadar dari pingsan, Lice menarik tangannya bagai seorang anak, berlari seakan gila di istana kekaisaran, melewati istana Jiuhong, melewati taman bunga lintang, melewati bukit palsu di hutan batu. Lalu keluar dari gerbang istana, mereka berdua menaiki seekor kuda. Lice duduk di depan dirinya sambil tertawa menunjukkan jalan padanya. Seringkali ia berpaling dan mengolok-olok para pengawal yang seperti cacing kepanasan.
Dalam sekejap mata, semua masih sama. Namun, manusia telah berubah. Semua sudah berubah. Semua sudah menghilang. Tiada yang tersisa. Sekarang, jalan-jalan di kota sudah tak seperti hari itu. Semuanya suram. Hanya ada beberapa rumah dan toko yang sepi. Di tengah perkabungan nasional, semua perayaan dibatalkan. Rakyat jelata tak lagi keluar rumah. Tak ada orang yang berlalu lalang. Para pedagang asongan di jalan tak keluar. Jalan-jalan kota yang tadinya penuh sesak sekarang leluasa. Dedaunan yang menguning bergulung-gulung dengan kacau di segala tempat, sering terjatuh di pakaian yang putih bersih. Setelah berjalan amat lama, ia tiba di depan kedai mie di mana ia makan terakhir kali. Tak nyana, mereka masih ada. Hanya saja tak ada tamu. Lelaki pemilik kedai duduk di kursi, terkantuk-kantuk melihatnya masuk. Untuk sesaat ia tertegun, lalu tiba-tiba melompat bangkit. Ia memperhatikannya dengan seksama selama beberapa saat, mengelap panggung untuknya, lalu menyeretnya dengan suara berderit untuk tepat duduknya. Istri pemilik kedai yang dahulu masih sama. Waktu beberapa tahun seakan tak meninggalkan jejak sedikit pun di wajahnya. Ia masih cantik dan putih bersih. Ia berjalan ke depan Acu, pandangannya matanya tak terfokus. Namun sambil tersenyum ramah, ia berkata, "Nona, sudah lama sekali tak datang." Acu agak tertegun lalu bertanya, "Kau masih ingat aku?" Dialah yang mengenali Nona, lalu berlari memberitahuku. Wanita itu tersenyum dengan lugu, menunjuk suami yang berdiri di belakangnya. Wajah lelaki itu memerah. Dengan jengah ia tersenyum, menunjukkan sebaris gigi yang putih bersih. "Di mana Tuan Besar Muda? Sudah lama tak datang." Wanita itu mendadak bertanya, matanya melengkung bagai sepasang bulan sabit. Angin bertiup dari ujung jalan, membuat panci-panci di luar kedai itu melambai-lambai. Lelaki itu dengan cepat melangkah ke depan, melindungi sang istri dari pesir yang dibawa angin itu. Gerakannya sangat alami. Melihatnya, Acu tertegun. Ia mendengar wanita itu terus bertanya, "Nona, Nona." Acu tersadar. Dengan lembut ia tersenyum lalu berkata, "Ia sudah pergi jauh." "Oh," istri pemilik kedai mengangguk. "Lalu begitu, kapan ia akan pulang?" Daun-daun yang luruh menumpuk angin musim gugur menyapu tanah. Seluruh hati Acu sedingin es. Wajahnya semakin pucat, tenggorokannya seakan tersedak. Ia berpikir untuk beberapa saat, lalu dengan lirih berkata, "Ia sudah pindah, mungkin tak akan pulang lagi." Istri pemilik kedai tak bisa melihat ekspresi wajah Acu. Tadinya ia ingin terus bertanya, namun ditarik oleh suaminya. Wanita yang cerdas itu seketika itu juga mengerti. Ia berbalik dan pergi. Tak lama kemudian, ia kembali dengan mengusung semangkuk mie panas. Selain itu, ada pula sepiring daging sapi dan setengah piring pangsit udang. Dari kejauhan hanya tercium bau cuka. Ia mengambil sumpit, mengeluarkan sapu tangan dan ikat pinggangnya. Mengelapnya berapa kali, lalu mulai makan, sesuap demi sesuap. Mie itu amat panas, dituangi minyak bawang dan ditaburi irisan daun bawang. Amat sangat wangi. Acu memakannya dengan amat lambat. Ia sudah amat lama tak makan enak. Perutnya tak henti-hentinya mengeluarkan asam, akan muntah keluar. Pangsit udang akan segera menjadi dingin. Sebuah suara yang amat merdu mendadak terdengar di sisinya. Acu berpaling dan melihatnya. Ia adalah seorang anak kecil berusia belasan tahun. Wajahnya amat akrab dengannya. Ia mengangkat kepalanya dan memandang istrinya di pemilik kedai itu, dan langsung teringat pada anak ini. Untuk memastikan, ia pun bertanya, "Kian Er?" Alis anak kecil itu berkerut. Dengan amat serius ia bertanya, "Kau mengenaliku?" Acu tersenyum, tak berkata apa-apa. Dengan acuh tak acuh, anak itu duduk di kursi di sampingnya, lalu bertanya, "Kau pernah datang ke rumahku untuk makan?" "Iya," Acu mengangguk-angguk. Anak itu berkata, "Ceritakan sebuah kisah padaku." Mau tak mau, Acu tersenyum dengan penuh arti.
Ia menjulurkan tangannya dan mengelus-elus rambut anak itu, lalu berkata, "Kau masih sangat suka mendengarkan cerita. Kalau begitu, aku akan ceritakan sebuah kisah untukmu." "Ceritamu sudah kudengar, ini cerita baru." Anak itu menghitung jari tangannya dan berkata, "Aku baru saja mempelajarinya bulan lalu." Dengan tak berdaya, Acu mengangguk. Lalu, "Kalau begitu, ceritakanlah." Anak itu masih mengeluarkan sebuah boneka lumpur kecil dari sakunya. Namun, dibandingkan dengan dulu, boneka itu lebih bagus buatannya. Raut wajahnya kelihatan jelas, warnanya indah seperti hidup. Bisa dibandingkan dengan pekerjaan tangan terbaik di istana. Anak itu mengambil sebuah boneka, lalu dengan serius berkata, "Dia adalah kaisar besar." Pembukaannya sama, namun sekarang sang kaisar besar sudah bersalin rupa. Jubah sutra kuning terangnya sudah digunting dengan menjadi pakaian dalam. Ia bermahkota emas, berambut sehitam tinta, wajahnya tampan seperti orang sungguhan. Anak itu mengambil sebuah boneka lain lalu berkata, "Ini nona kecil." Sebuah boneka perempuan yang memakai baju kapuk putih digenggamnya di tangannya. Dengan serius, anak itu berkata, "Pada suatu hari, kaisar besar berkunjung ke negara lain dan bertemu dengan nona ini. Nona kecil ini bisa ilmu silat. Ia memukul kaisar besar keras-keras. Kaisar besar sangat marah. Tadinya ia juga ingin memukulnya, tapi setelah itu terjadi suatu hal yang membuat kaisar besar menyukainya. Setelah beberapa tahun tak bertemu, kepandaian bercita sang anak itu nampak bertambah baik. Ia mengangkat kepalanya dan bertanya pada Acu sambil tersenyum, "Apakah kau ingin tahu apa yang terjadi?" Tangan Acu yang menggenggam sumpit sedingin es. Dengan termenung ia menunduk. Dengan amat puas diri, sang anak berkata, "Pada suatu hari, mereka bertemu orang jahat. Si nona kecil sangat baik hati dan menolong kaisar besar beberapa kali. Kaisar besar berpikir, nona kecil ini sangat setia. Aku akan mencari hari baik untuk membawanya pulang dan menikahinya." Namun sayang sekali, si nona kecil tak suka pada kaisar besar. Ia suka pada orang lain. Setelah itu, ia pergi bersama orang itu. Sang anak kembali mengeluarkan sebuah boneka lagi. Boneka itu masih boneka yang digunakan Acu untuk bercita dahulu. Sudah compang-camping, bahkan kain yang melingkar pinggangnya pun sudah tak ada. Ia hanya berdiri dengan begitu goyah di sana. Tangannya menggenggam sebatang tongkat kayu, wajahnya ketolol-tololan. Tapi orang itu tak baik, bersikap semena-wenang, jelek, miskin, dan suka menganiaya orang. Karena ia bukan orang baik, setelah itu si nona kecil sepenuhnya menyadari kekeliruannya dan meninggalkan orang ini. Saat ini, anak itu mengambil sebuah boneka lagi, masih boneka orang kecil yang menaiki sapu yang dahulu. Nona kecil juga suka pada orang ini, tapi orang ini juga tak baik, sombong, selalu merasa benar sendiri, suka menganiaya orang, dan juga sangat jelek. Diam-diam ku beritahu kau, mungkin dia adalah penyuka sesama jenis. Ia berhubungan dengan sangat akrab dengan seorang pangeran di negaranya. Lagi pula, mungkin ia juga gila. Sang nona kecil menghembuskan napas panjang, lalu dengan penuh perasaan berkata, "Akhirnya, si nona kecil tumbuh menjadi nona besar. Akhirnya ia mengakui kesalahannya sendiri. Maka dia akan dengan sepenuh hati mencampakkan orang itu, kembali mencari kaisar besar. Kaisar besar tampan, kaya, dan berwibawa. Selain itu, juga baik dan setia." Si nona besar tak ada gunanya menyesal. Ia menangis ingin menikah dengan kaisar besar, berhari-hari menghadang di ambang pintu rumah kaisar besar, mati-matian ingin menjadi istrinya. Akhirnya kaisar besar mengasihaninya, lalu dengan susah payah menyetujui maksudnya. Ia memasukkan 2 buah boneka lain ke dalam sakunya. Di atas meja hanya tersisa 2 buah boneka yang halus buatannya. Sambil tersenyum lebar, anak itu berkata, setelah itu mereka menikah dengan riang gembira hidup bersama. Mereka melahirkan banyak anak, yang lelaki tampan seperti kaisar besar, yang perempuan juga cantik seperti kaisar besar. Mereka sangat beruntung bersama sampai rambut seluruhnya memutih dan gigi tanggal semua. Akhirnya dewa di langit tahu dan mengizinkan mereka menjadi dewa. Berkata,
akan membiarkan mereka harus bersama selama-lamanya. Selamanya tak akan berpisah. Berlapis-lapis rasa duka bergejolak dalam hatinya, bagai gelombang yang terbalik, bergulung-gulung penuh kasih. Matanya sedih, suaranya seakan bukan suaranya sendiri. Ia pun bertanya, kisah ini siapa yang menceritakannya padamu? Seorang tuan besar yang tiap hari datang ke rumahku untuk makan, menceritakannya padaku. Kenapa? Apakah suka ceritanya? Mendadak, angin bertiup lengan baju Acu melayang ke mukanya, hampir melewati kepala anak itu. Dengan sangat hangat bertanya, apa matamu kelilipan? Acu tak bersuara. Anak itu mengira matanya benar-benar kelilipan. Ia cepat-cepat berkata, tunggu dulu, aku ambilkan minyak jarak untukmu. Setelah berbicara, ia berbalik dan berlari dalam satu lompat-lompatan. Ketika ia kembali, ia tepat duduk sudah tak ada orang. Di atas meja ada sebuah kantung berisi uang emas. Kantung itu begitu berat. Jalan amat sepi, tak ada pejalan kaki, tak ada sandiwara jalanan, tak ada pedagang asongan, tak ada penyanyi wanita. Permukaan danau sangat tenang. Tampak sebuah perahu berhias pun di jalan yang amat luas. Hanya ada dirinya seorang, seperti hantu, berjalan dengan melayang-layang. Seperti melewati sebuah toko kue, ia tertegun, ia pun melangkah masukinya. Membeli beberapa buah makanan kecil, semua adalah makanan kecil yang dulu pernah diberikan Lice untuknya. Ada gula-gula berlapis madu, angcu, kue bunga, osmatus, dan biji kastanye. Ia menaruh semuanya dalam sebuah kantong, lalu memakannya sambil berjalan. Ia mengunyahnya seperti robot. Ia berulang kali memikirkan kisah yang barusan ia ceritakan oleh anak itu. Air matanya pun bercucuran, mengalir masuk ke mulutnya, sehingga ia tak dapat menelan kue itu. Rasanya amat pahit, sama sekali tak enak dimakan. Ingatan bagai kepingan-kepingan yang berterbangan. Setiap keping yang menggema dalam kenaknya. Kalau begitu, kau harus benar-benar berterima kasih padaku. Budi baik menyelamatkan jiwa ini, luar biasa. Kalau tidak, kau jangan pergi. Tinggallah di Biantang dan berjanjilah untuk menikahiku. Tak lama kemudian Lice berdiri di depan mukanya dan berkata demikian kepadanya dengan bergurau. Ketika dirinya dikepung oleh Jaoyang di saat yang kritis, Lice bergegas mendatanginya. Tubuhnya penuh debu jalanan, baju jirahnya amat keras. Dengan kening berkerut ia memeluk dirinya sambil berulang kali berkata, tak apa-apa, tak apa-apa. Ketika dirinya benar-benar putus asa, ia datang dengan membawa sekeranjang buah delima yang banyak airnya. Lalu dengan perlahan menghiburnya, Kiau, kenapa kau tak membebaskan dirimu sendiri? Di malam yang dingin di istana, Lice mabuk. Dengan pikirannya kacau, ia membiarkan dirinya sendiri memeluknya. Namun akhirnya ia masih bercanda. Tubuh puer dibandingkan dirimu jauh lebih bagus. Dirinya selamanya tak tahu, seakan di hatinya ada suatu bagian terlarang yang tak pernah disentuhnya. Ia tak tahu apakah dirinya benar-benar sama sekali tak merasakannya, atau sebenarnya menipu dirinya sendiri dan orang lain tak tahu. Rembulan di angkasa memancarkan cahaya yang jernih dan terang di tanah. Pohon-pohon haitang di tepi jalan masih indah, merah tua bagai gincu kelas 1. Angin bertiup daunnya yang bagai bulan sabit luruh, berjatuhan ke pakaian dan rambut Acu. Rubahli, apakah kau benar pernah menyukai orang lain? Sinar mentari yang cemerlang jatuh di Wisma Mihe. Mereka berdua duduk dengan berandeng pundak di bawah pohon haitang yang baru dipindahkan dan dari jalan ke istana. Sambil mengerenyutkan kening, dirinya memandangi Lice yang sedang menyeleksi lukisan wajah wanita cantik yang terpilih tahun ini. Lalu dengan bimbang bertanya, tentu saja. Alis Lice terangkat. Ia berkata dengan amat serius, kemarin malam aku sangat suka pada Yuer yang tinggal di istana sementara. Kulitnya bagai sutra terutama, sepasang kaki yang panjang boleh dibandingkan dengan... Tutup mulut. Sambil mengenyutkan keningnya, Acu memotong perkataannya. Maksudku jenis perasaan suka semacam itu persis seperti Lice meliriknya. Lalu dengan sikap amat merendahkan berkata, kau ingin berkata persis seperti bagaimana si bangsat Yuen keempat itu nyukaimu? Wajah Acu memerah. Dengan marah ia berkata,
Benar sekali. Kenapa? Aku dapat berbuat apa padamu? Lice mendengus, lalu menunduk dan kembali memilih lukisan. Setelah lama, tiba-tiba ia berkata, "Hah?" Acu tertegun dan berkata, "Kenapa kau mendengus-dengus?" Dengan tak sabar Lice berkata, "Kau bukannya bertanya padaku, apakah aku pernah suka pada seseorang seperti Yuen keempat menyukaimu? Aku sedang menjawabmu." "Hah? Kalau kau menyukainya, kenapa aku bisa tak tahu?" Lice mendongak dan tertawa terbahak-bahak. Lalu dengan sangat angkuh berkata, "Isi hati Kaisar, mana bisa dengan mudah diketahui olehmu? Kalau dengan mudah dapat diketahui olehmu, bukankah Kaisar benar-benar kehilangan muka?" Dengan bandar, Acu terus bertanya, "Kalau begitu, orang yang kau suka itu seperti apa?" "Biasa saja," Lice dengan asa berkata. "Tubuhnya biasa, wataknya buruk, sangat suka berargumentasi. Namun yang paling penting dalam hatinya ada orang lain, ia tak memandang diriku." "Hah?" Acu tertegun. Di bawah sadar ia bertanya, "Kalau begitu kenapa kau tak bicara padanya?" Dengan sangat bebas, Lica tertawa. "Kalau suka pada seseorang disimpan dalam hati saja, untuk apa mengatakannya? Lagi pula," dengan nada berubah menjadi agak lambat, angin bertiup dari permukaan air kolam Daiging, meniup rambut di pelipisnya. Ia mendongak memandangi permukaan air di kejauhan. Untuk sesaat, sinar matanya nampak berkabut. "Lagi pula aku mungkin seumur hidup tak punya kesempatan untuk berbicara padanya." Saat itu, Acu memandangnya tanpa berkata apa-apa, seakan menembus matanya dan melihat ke sebuah tempat yang amat jauh. Saat itu, orang yang pertama kali terpikir oleh dirinya adalah Putri Fu yang menggantung diri di bawah pohon wutong itu, yaitu Murong Puer yang mati demi Raja Luo di hari pernikahan Lice. Saat itu, dengan iba ia berpikir, mungkin kalau tak ada masalah ini, orang ini akan menjadi orang yang terhormat. Di sudut matanya, cairan yang hangat mengalir turun di melewati pipinya. Angin bertiup begitu dingin, begitu dingin. Kelopak bunga haitang yang merah menyala berjatuhan, melayang-layang dengan ringan memenuhi langit, bagai sebuah hujan bunga. Angin berdesir melewati kota, membangkitkan warna merah tua, yang bagai tangisan darah di seluruh kolong langit. Tirai hitam di istana diganti. Di tempatnya digantung tirai katun berwarna putih. Dalam waktu sebulan, Kaisar mangkat. Ibu Suri tewas secara beruntun. Di bulan ke-9 tahun 774, gentak kematian di istana berdentang panjang. Seluruh kolong langit menangis berkabung. Di hari Lice dimakamkan di makam kekaisaran, Acu keluar dari istana Jinwu. Dedaunan musim gugur, sunyi senyap, segalanya begitu luas. Ia mengenakan gaun katun berwarna putih, berdiri di lonteng yang amat tinggi di gerbang kialan, memandangi rombongan penguburan yang amat panjang dan berkelok-kelok, sampai mereka sedikit demi sedikit menghilang di ujung jalan raya. Mentari yang terbenam menyinari bumi hingga menjadi keemasan. Padang belantara dan padang rumput untuk kuda di luar sekota Rajatang ditumbuhi rumput hau yang tinggi. Mereka berayun-ayun seiring tiupan angin gugur yang mendesir. Bagai ombak samudra berwarna emas, senja menyelimuti keempat penjuru. Burung-burung terbang ke selatan di cakrawala. Lembayung yang bagai api menyala-nyala. Bayangan dirinya tertarik sehingga menjadi amat panjang, amat tipis, memantul di menara tembok kota Rajatang yang telah diterpa hujan dan angin selama 100 tahun. "Lice, maafkan aku karena aku tak bisa mengantarkanmu. Jalan ini panjang, jaga dirimu di sepanjang jalan." Mentari dengan perlahan terbenam di balik gunung. Bulan yang jauh merayap naik ke puncak gunung. Cahaya rembulan yang dingin bersinar di pakaiannya, begitu kosong. Bintang-bintang merayap di atas pipinya yang pucat. Bunga es di punggungnya diselimuti salju. Udara malam musim gugur dengan sebat dan ganas masuk ke dalam hidung. Bagai serpihan-serpihan mata pisau, semua perasaan pedih muncul dalam bentuk hatinya.
dengan berkelok-kelok merayap naik ke punggungnya. Hatinya bagai hujan salju lebat yang putih dan kelabu, selalu dingin dan kebingungan. Mickey yang melangkah ke depan lalu berkata dengan pelan, "Nona, ayo kita pergi." Untuk terakhir kalinya, ia memandangi jalan raya yang penuh debu itu. Akhirnya, satu cun demi satu cun, ia berbalik. Bayangan-bayangan di menara tembok kota itu ganas, bagai seekor harimau atau binatang buas yang membuka lebar-lebar mulutnya, yang suka memangsa manusia, hendak merampas sisa-sisa kebebasan. Debu berterbangan dengan ringan di bawah kakinya. Di angkasa, seekor burung besar membentangkan sayap yang berwarna hitam. Dengan demikian, ia melangkah pergi. Selangkah demi selangkah, seakan memasuki sebuah gua berlumpur yang dalam dan sepi. Di belakang punggungnya terdapat sebuah padang belantara yang liar. Lebih jauh lagi terdapat Gunung Kun di wilayah Biantang yang menjulang, lalu sebuah kota yang ramai. Setelah itu, gerbang-gerbang perbatasan dan kota yang saling menyambung. Di ujungnya terletak wilayah Dakia. Gunung dan sungai terbentang sejauh solak-sali, sebuah tanah air yang indah. Akhirnya dirinya tak dapat melarikan diri dari pinggir pagar yang membatasi kehidupan manusia. Terombang-ambing sebagai serangga air. Sebuah kereta kuda dengan tenang berhenti di bawah tembok kota. Sundi mengenakan jubah hitam, luar biasa tampan. Dengan sikap penuh hormat, ia berdiri di sampingnya. Melihat Acu lewat, dengan suara pelan ia berkata, "Nona, silahkan naik kereta. Aku ingin berjalan seorang diri." Acu berbicara dengan tenang, ekspresinya sangat tenang, sama sekali tak menunjukkan gelombang besar kesedihan. Mickey yang baru saja hendak berbicara, namun Sundi telah mengambil sebuah lentera dan menaruhnya dalam genggaman Acu, lalu berkata dengan suara berat, "Jalan di waktu malam sukar dilewati. Nona pulanglah agak lebih pagi." Kertas putih kelas 1 buatan Isana membungkus lentera itu, memancarkan secercah cahaya putih yang tragis dengan hambar. Acu mengangguk-angguk, menenteng lentera itu, lalu berbalik dan pergi. Mickey yang merasa cemas dan ingin mengikutinya, namun ditarik oleh Sundi. Pemuda itu menggeleng-geleng, bulan yang bulat di langit dengan tenang bersinar di tubuhnya. Wanita yang berada di kejauhan itu, ia seakan diselimuti kabut dan akan melebur di tengah cahaya malam yang suram. Hari ini adalah hari penguburan Lice. Di jalan tak ada seorang pun, hanya ada pohon-pohon haitang di kedua sisi jalan yang berayun-ayun ditiup angin. Seringkali menaburkan kelopak-kelopak bunga yang halus. Kiau kiau, kiau kiau. Dengan sama-sama dirinya seakan mendengar beberapa suara beruntun. Lelaki itu mengangkat alisnya, sepasang matanya bagai seekor rubah yang licik, sambil menyerengai menatap dirinya. Cermin air bagai ilusi, pantulan cahaya di ombak jernih, kabut menyelimuti wajah lelaki itu. Sedikit demi sedikit berubah menjadi sebuah kesunyian yang pucat. Akhirnya ia bersandar pada kursi rotan, tersenyum dengan lemah pada dirinya, lalu menenteng sepasang lengannya lebar-lebar sambil memanggil dengan suara pelan, "Kiau kiau, biarkan aku memelukmu." Setetes air mata menitik dari mata wanita itu, dan ia pun tak menghapusnya, hanya dengan tenang terus berjalan. Lentera memancarkan sinar yang pucat pasi bagai bulan di angkasa. Lebih dari 10 tahun hidup dan mati dengan segala perubahannya. Setelah hidupnya melalui jalan yang bergelombang, mengembara tak tentu arah dirinya bagai kiambang yang terombang-ambing di tengah hujan, dan akhirnya berjalan sampai ke jalan buntu ini. Dahulu dirinya ditahan oleh cinta, oleh karena begitu banyak belenggu, pasif, tak berdaya, keras kepala, lemah dan bersedih. Tapi sekarang wanita yang bersedih dan yang tak berdaya itu akhirnya mati bersama dengan takdir yang penuh belenggu itu. Air matanya jatuh ke dalam lentera.
Seberkas angin bertiup, angin lilin dalam lentera itu pun padam bertiup angin. Hanya menyisakan asap hitam yang membumbung dan berpusar-pusar. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu melemparkan lentera itu ke tanah, menegakkan punggungnya dan melangkah ke depan. Ia bersumpah bahwa ini adalah air mata terakhir seumur hidupnya. Sejak saat ini sampai titik darah terakhirnya menetes, dirinya tidak akan menangis dan tak berdaya lagi. Di depannya tiba-tiba muncul secercah cahaya terang benderang. Di kejauhan sebuah rumah megah berdiri di tengah pohon liu besar dengan bunga-bunga merah terang benderang bermandikan cahaya begitu indah. Sundi yang mengenakan jubah ringan berdiri tegak di depan pintunya. Tangannya menggenggam sebuah rentana istana, sedang dengan diam menantikannya pulang. Apakah Nona sudah memikirkannya dengan jelas? Acu memandanginya. Sinar rembulan yang bagai perak menghujani mereka, membuat tanah menjadi putih keperakan. Dirinya mengangguk-angguk tanpa bersuara, lalu berkata dengan suara rendah, tak mungkin lebih jelas lagi. Sundi tersenyum, lalu memberikan lentera dalam genggamannya kepada dirinya. Sambil mengulum senyum, ia berkata, "Jangan malam sulit dilalui, kuberikan lentera ini pada Nona untuk menyeberangi jalan." Api lilin dapat ditiup angin hingga padam, namun hati tak dapat menjadi padam. Acu berjalan melewati dan melangkah masuk ke dalam gedung yang menjulang itu. Dengan suara rendah ia berkata, "Sejak saat ini mataku akan menjadi lenteraku, dan hatiku akan menjadi api lilin di dalam lentera itu." Begitu menginjak pintu gerbang merah tua itu, cahaya lentera di hadapannya menjadi begitu terang benderang. Seketika itu juga seakan membakar matanya. Oke teman-teman, cukup sampai di sini ya episode hari ini. Kita lanjutkan lagi besok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.